Renungan Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 22 Maret 2021. Judul Renungan, Iman Rahab. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 24 sampai 26 dan Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 13. Yakobus pasal 2 ayat 24 sampai 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 13. Dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Pada waktu tembok Yeriko dirobohkan dan semua orang di dalamnya dimusnahkan, ada satu keluarga yang diselamatkan, yaitu keluarga Rahab. Rahab adalah seorang pelacur yang rumahnya terletak di atas tembok Yeriko dan letaknya sangat strategis, sehingga menjadi penginapan bagi para pengembara. Oleh sebab itu, kedua utusan yang dikirim sebagai mata-mata oleh Yosua juga menginap di penginapan Rahab. Mengapa Rahab dan keluarganya bisa selamat dan tidak dimusnahkan? Rahab bukan bangsa Israel. Dia termasuk salah satu penduduk kota Yeriko yang akan dimusnahkan. Meskipun dia tidak mengalami secara langsung pimpinan Tuhan atas bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, namun dia mendengar tentang penyertaan Allah yang luar biasa. Pada akhirnya dia percaya kepada Allah Israel dan menyaksikan imannya melalui perbuatannya. Hal ini terlihat pada waktu dia menyembunyikan kedua utusan bangsa Israel dan rela mengambil resiko mati jika ketahuan oleh Raja Yeriko. Rahab juga percaya bahwa Allah sanggup untuk mengalahkan kota Yeriko yang berbenteng kuat itu dan akan menyerahkan kota itu kepada bangsa Israel. Yakobus mengambil contoh iman Rahab, sebab dia ingin menjelaskan hubungan antara iman kepada Allah dengan perbuatan untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah. Ketika kita beriman, iman tidak hanya berhenti pada iman yang statis bahkan mati, tetapi iman itu adalah iman yang hidup. Iman yang hidup akan berespon kepada Allah dengan menaati perintah Allah, seperti Rahab yang menyatakan imannya dengan ketaatannya kepada rencana Tuhan yang akan mengalahkan kota Yeriko.
Demikianlah kita sebagai orang Kristen juga menyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang menaati perintah Tuhan. Jika kita berkata kita beriman kepada Allah, maka itu harus ditunjukkan dalam ketaatan kita kepada perintah-Nya. Kita bisa saja mengatakan percaya kepada Allah yang berkuasa, namun pada kenyataannya kita enggan bahkan tidak mau tunduk dan menyerahkan diri secara total untuk dikendalikannya. Oleh sebab itu, belajarlah dari iman Rahab yang tunduk dan menyerahkan seluruh hidupnya dan keluarganya ke dalam tangan Allah yang menyelamatkannya. Perjalanan iman yang sejati adalah kita percaya Allah memimpin kita, walaupun kita tidak melihat tangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.